Aku sungguh berpikir tidak ada yang salah dengan ini, mendirikan cabang dan membangun gudang transit. Dari mana dananya? Jika tidak ada risiko di transit, kapan ini akan balik modal? Siapa yang bertanggung jawab kalau rantai keuntungan terputus? Kita harus percaya pada komisaris kita, karena dia sudah mengunjungi lokasinya. Tapi pasar domestik kita sedang buruk saat ini. Jadi kita tidak perlu ekspansi keluar untuk mencari jalan baru. Jalan apa? Ekspansi kemana? Ada saja. Maaf semuanya. Kalau boleh aku ingin mengatakan sesuatu. Baik, silakan Suyan. Ayahku selalu bilang kalau kesempatan bisnis itu cepat pergi. Makanya kalau datang harus segera ditangkap. Mungkin ini saatnya kita menangkap dan kita berani mengambil resiko kali ini. Kuncinya adalah ketika resiko ini sepadan dengan keuntungannya. Jika kita bisa berdiri kokoh di Eropa, mendirikan gudang transit, lalu mengembangkannya ke kota lain, maka dalam 2 tahun tidak akan ada perusahaan yang dapat bersaing dengan Ichu Group di Eropa. Teori harus disatukan dengan praktek. Biar aku garis bawahi. Mengingat situasi perusahaan kita saat ini, tidak mungkin bertahan dalam 2 bulan. Begini saja. Sekarang kita akan voting. Yaitu dengan cara mengangkat tangan. Setuju? Kalian bisa voting, aku bisa pergi nanti. Tolong jangan pergi, Paman. Kami masih mengharapkanmu memimpin di situasi seperti ini. Sejak tadi aku di sini, apa masih diizinkan tamu sepertiku memberikan masukan? Tentu saja. Aku sudah pensiun dari direksi. Aku tidak punya hak untuk bicara. Tapi kalian semua tahu kan hubungan antara Chen Qianghe, Yuchu dan aku. Aku masih punya hubungan mendalam dengan grup ini. Sudah lama aku mengawasi perusahaan. Tuan Wu, ketika pasangan itu menghindari kreditur, akulah yang menghadapinya. Direktur pabrik yang datang untuk menagih hutang. Ketika tidak ada anggur, kalian bawa dari rumah. Kalian mengikutiku jual barang untuk kepentingan perusahaan. Kitalah yang memasok dan mengangkut barang-barang untuk kios-kios itu. Benar, waktu itu sedang sulit bagi kita. Tapi sekarang, kau adalah orang yang menguasai perdagangan domestik. Yuichu bisa begitu jauh karena kerja keras dari semua orang. Yang ingin menjaganya, itu tidak mudah. Aku pikir kata-kata pamanku hebat sekali. Kita sungguh perlu berpikir logis seperti itu, ya kan? Oke, baiklah. Komisaris Liu sedang tidak ada. Jadi sekarang kita punya 8 suara. Bagaimana kalau voting? Yang setuju dengan pembukaan cabang di luar negeri dan juga membangun gudang transit, tolong angkat tangannya. Begini saja. Komisaris Chen, aku ingin tahu, apa kau bisa mengubah rencananya? Gudang transit boleh dibangun, tapi 2 dulu untuk percobaan, kemudian baru dikembangkan. Apa kau terima saranku ini? Kalau menurut pendapatku, manajer uang sedang mencoba mencari strategi rasional dan seimbang. Maka, dengan begitu aku putuskan, aku sangat setuju dengan idenya. Baiklah, kita bangun 2 dulu. Empat suara lawan 4 suara. Dan nanti kita akan pertimbangkan ulang. Rapat selesai. Paman.
Aku sudah tekankan berkali-kali. Kita perlu menentukan nasib dengan tangan kita sendiri. Sebenarnya kau dengar atau tidak? Dan juga jangan lupa bahwa aku adalah komisaris perusahaan. Aku juga pemegang saham terbesar di seluruh grup. Jadi aku punya kuasa untuk menentukan suara. Tentu kau bisa. Tapi aku akan tarik sahamku. Dan kita berpisah. Kau. Jangan minum. Sudah, jangan minum lagi. Biarkan aku minum dulu. Sudah selesai. Cucu baru akan berpisah, bahkan sebelum dia didirikan. Sudahlah, jangan bicara jelek begitu. Ayah dan ibu angkat hanya sedang bertengkar sebentar saja. Hanya saling tidak setuju. Mereka hanya kurang komunikasi. Sudah. Aku yakin sekali mereka tidak akan berselisih selamanya. Bicara saja mudah. Komunikasi. Apa kita berdua juga berkomunikasi? Apa kau menyembunyikan sesuatu dari aku? Bagaimana denganmu? Ibu angkatku sudah bicara denganmu, benar kan? Apa kau mengatakannya kepadaku? Juga dengan komisaris Yu? Kau kenapa? Sakit kepala. Itu karena penyakitmu. Aku sudah bilang sembuhkan dulu penyakitmu. Bukan urusanmu. Lalu urusan siapa? Besok pagi aku akan ajak kau ke dokter. Jangan minum lagi. Aku sakit kepala. Di sini berisik sekali. Lalu bagaimana? Pulang. Baiklah, ayo pulang. Oh, ibu akhirnya pulang juga. Apa maksudmu akhirnya? Tidak apa-apa. Tadi aku makan cuma dengan bibi Chow. Kau pikir ibu tidak akan pulang? Ayahmu tidak bilang kapan dia pulang? Aku tidak tahu. Tanya saja sendiri. Tian Pao, apa kau bersama kakak iparmu? Tidak ada, Kak. Ada apa? Tidak apa-apa. Nanti kutanyakan dulu lewat telepon, Kak. Tidak usah, tidak usah. Aku cuma tanya saja. Jangan bilang dia ya kalau aku menelponmu. Kenapa ada orang melakukan hal ini pada keluarganya? Hah? Orang tua aku tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Tapi lihat sekarang, dua orang itu saling menjaga. Tapi sekarang ada apa? Bagaimana Cuyen? Cuyen, kita jangan seperti itu di masa depan ya. Kita berdua tidak akan menyembunyikan sesuatu dari apapun ya. Hah? Bisa kan? Tentu bisa. Aku serahkan diriku padamu.
Cian. 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 Dia sudah pergi. Kenapa kau biarkan dia pergi? Ya ampun, semalam kau minum berapa gelas? Dia pergi ke rumah sakit tanpa bilang padamu. Menurut hasil sinar X, ada bayangan intrakranial. Aku sarankan sebaiknya kau tes MRI. Apa ini serius? Aku akan memberikan kau MRI urgent. Periksa hari ini. Tolong bawa keluarga saat mengambil hasilnya. Baik, terima kasih. Halo? Halo? Cian, aku terlalu banyak minum tadi malam dan ketiduran. Kau di mana sekarang? Aku jemput ya. Aku ke dokter. Oh ya? Terus bagaimana? Bukan masalah serius. Aku mau pergi dulu. Terima kasih ya. Sama-sama. Sampai jumpa, Manajer Shu. Apa kau melihatnya? Di lantai bawah ada 2 merek sekarang. Satu milik ibuku Yichu dan yang lain milik ayahku. Yichu baru. Mereka berpisah dan aku harus melayani keduanya. Aku tahu ada 2 merek itu, tapi tidak memandang orangnya. Yang satu orang sedang sibuk mengurusi gudang transit dan yang satu mengunjungi distributor. Jadi banyak masalah sekarang. Yang paling merepotkan adalah pemecatan karyawan. Ayahku memintaku menangani itu. Aku tadi bertemu Xiao Chang. Apa kau perlu bantuan? Jangan khawatir. Aku harus tangani ini dengan tegas dan dengan caraku. Oh iya, bagaimana kata dokter soal penyakitmu itu? Memangnya mau bilang apa lagi? Ini cuma rinitis saja. Tapi seharusnya ada obatnya. Apa ada solusi lain? Tidak Manajer usah. Wang. Anda juga ada di sini. Karyawan yang dipecat dari Departemen Perdagangan Domestik katanya ingin berbicara dengan Anda. Oh, baiklah. Suruh mereka masuk ke ruangan rapat sekarang. Aku ke sana. Baiklah. Aku terpaksa harus melakukannya. Semangat ya. Aku tinggal dulu ya. Kalau ingin bicara, bicara saja. Jangan gelisah begitu. Ibu, tentu aku punya alasan untuk mendukung ayah pada saat rapat direksi. Karena aku menyadari satu hal. Ibu lihat juga kan? Perusahaan kita sedang ada di bawah tekanan besar. Bahkan tanpa masalah materi baru. Kita masih perlu bertransformasi. Aku rasa perusahaan harus melakukan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kau tidak usah menjelaskan hal itu pada ibu. Asalkan bukan pikiran sesaat saja. Ibu tahu kau pasti punya pilihan. Bukan itu masalahnya, Ibu. Aku harus menjelaskannya. Karena aku merasa tidak enak, jadi ya... Tidak masalah. Kau membuat pilihanmu sendiri, Wangsu. Bagian sana, apa lancar? Tidak masalah. Dan konsumen juga tertarik dengan gudang transit. Mereka akan bergabung dengan kita. Sebenarnya ayah punya visi yang bagus sekali. Kau itu masih terlalu muda. Sekarang belum waktunya kamu memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Kita akan amati lagi. Oh ya, Ibu. Besok itu kan ulang tahun Ciuyen. Aku ingin mencari tempat yang bagus. Kira-kira di mana ya? Apa di rumah saja? Bibi Chow dan ibu bisa menyiapkan makanan kesukaannya. Dan nanti kau juga bisa membuatkan kue untuknya. Ibu akan dekorasi ruangannya. Itu bagus. Bagaimana kalau kita telepon ayah? Telepon saja kalau kau ingin telepon. Kau telepon sekarang saja. Jangan sampai pada waktunya dia punya rencana yang lainnya.
Halo Ayah, ini Xiaosu. Begini Ayah, besok itu kan hari ulang tahun Ciuyen. Aku sudah bilang sama ibu, kita rayakan di rumah saja. Baiklah, Ayah mengerti. Kalau ibumu sudah setuju. Baiklah. Ayah setuju. Ibu hati-hati ya. Awas, hati-hati. Hati-hati jalannya. Cenu, Pelan-pelan. Baik. tolong kebawakan kue Ayo. ulang tahunnya. Iya. Hati-hati, jangan sampai rusak Iya. ya. Wangsu, Iya. anggur Ayah di mana? Anggur apa? Anggur kesukaan Ayah itu di mana? Oh, aku tidak tahu. Tanya saja ibu. Oh, kau tanya ke orang yang terakhir menyentuhnya. Kau cari tahu untuk Ayah. Ibu. Hah? Ayah ingin tanya di mana anggur kesukaannya. Mana ibu tahu? Anggur kesukaannya yang mana? Dia kan bisa mencarinya sendiri di rak. Kau cari apa? Anggur kesukaan Ayah. Letakkan kuenya di tengah. Aku tidak bisa Iya. menemukan anggur Ayah. Ayah tidak tahu harus bagaimana kalau sudah begini. Sudah sana cepat kau cari tahu. Cepatlah. Ayo. Ibu. Dengar ya Wangsu, tidak ada yang boleh menyentuh barang-barangku. Morty? Kenapa menaruh lilin di pohon? Pasti akan patah. Oke, terserah kau. Kau terkena gejala migrain karena banyaknya tekanan dalam dirimu. Sebaiknya kau segera operasi. Ada tumor yang terletak di lokasi sulit dan dekat dengan arteri. Dengan memakai teknologi modern, masih sulit untuk mengangkat tumor itu. Apa tidak bisa dirawat biasa saja? Kita harus amati apa yang bisa membesar. Mungkin kalau terus dalam tekanan ini, maka... Boleh aku bicara dengan keluargamu? Aku tidak punya keluarga. Katakan saja kepadaku. Begitu ya? Ayah, aku datang mau mengucapkan selamat tinggal. Aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku harus katakan bahwa posisi tumorku tidak bagus, tidak bisa dioperasi. Ayah jangan khawatir ya. Ayah sangat mengenalku. Maka tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi aku. Mungkin aku tidak bisa mengunjungi ayah lagi. Sekarang aku harus pergi. Ini karena keluarga. Ayah dan ibu angkat sedang tidak bagus hubungan mereka berdua. Sekarang sedang kacau. Aku tidak bisa mengganggu mereka. Ayah setuju denganku kan? Aku yakin ayah mengerti. Ayah juga bisa merestui aku supaya semuanya baik-baik saja. Aku bisa melewati semuanya agar ayah dan ibu angkat melupakanku. Aku rindu ayah. Xiaolu, kalau kau lapar, ayo makan dulu. Nanti saja, aku mau menyalakan lilin. Hati-hati itu panas. Iya.
Tolong kau telepon Yan Yan. Tanya dia di mana dia sekarang. Aku sudah telepon tapi tidak diangkat. Mungkin saja dia masih di jalan. Oh. Kita bahkan sudah mengganti lilin berkali-kali. Yang ini bagus kan, Bu? Hei, selamat ulang tahun ya. Kalau tidak keberatan, bisa kita bertemu? Dari mana tahu ulang tahunku? Kau tidak tahu, aku sudah lama menunggu malam ini. Kau bisa memberi aku kesempatan? Kau di mana? Kalau kau ingin bertemu denganku, aku akan kirim alamatku ya. Kakak sudah pulang. Yang ulang tahun sudah datang. Kakak, lihat, semua lilin sudah kunyalakan. Putriku sudah pulang. Cuyen, coba lihat di meja. Itu semua adalah untukmu. Hari ini ibu sudah memasak di dapur dan itu semua dilakukan untukmu. Tidak juga. Bibi Chow yang masak. Oh ya, apa kau tahu? Anggurku enak sekali. Tapi ibu ingin kau makan saja. Ibu sudah siapkan semuanya. Aku sudah sibuk sekali sore ini. Xiaolu yang makan rakus itu saja. Pasti akan senang sekali dengan masakannya. Kami bahkan sudah mengganti lilin banyak ayo, sekali. Kita mulai saja. Ayo, kita mulai. Ayo. Ibu angkat. Aku sedang ada perlu. Aku harus pergi. Permisi. Cuyen, ini ulang tahunmu. Kamu kemana? Aku tidak tahu kau sudah menyiapkan ulang tahunku. Aku sudah terlanjur membuat janji. Maaf ya merepotkan kalian selama ini. Begini saja, Yan Yan. Kau bisa undang temanmu kemari dan kita rayakan bersama. Kalau kita rayakan bersama-sama kan akan semakin meriah, ya kan? Tidak perlu. Aku harus pergi. Kakak, Ini Spanyol. Dan yang ini Madrid. Nah, yang ini Praha. Kau ingat ini kan? Aku mengambil foto untukmu. Di setiap momen kita mengunjungi tempat bersama-sama. Aku melakukan ini untukmu. Orang tuaku adalah seorang nelayan. Dan aku ini bukan anak orang kaya. Jadi aku ini dengan seorang pangeran itu tidak sama. Aku tahu. Aku harus mendapatkan kebahagiaan lewat kerja kerasku. Jadi hari ini, di hari ulang tahunmu, harus kuakui kalau kau adalah dewiku. Dan aku tidak akan menyerah. Aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Ikutlah bersamaku ke Madrid. Aku akan membawamu ke sana.
Maafkan aku, Leon. Aku takut mengecewakanmu. Lepaskan dia. Kau kenapa? Hei, lepaskan dia. Bisa kau bicara dengan lebih sopan? Aku benci orang sepertimu yang merendahkan orang lain. Apa salahku padamu? Kau hanya pangeran yang tergantung pada orang tuamu. Leon. Kau ini bukan siapa-siapa tanpa orang tuamu. Kau tidak pantas mendapatkan Xiuyan. Berhenti! Jangan berkelahi. Tolong jangan pukul dia. Kau ini kenapa? Apa yang kau lakukan? Jian. 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 Katakan ada apa denganmu? Hah? Dan sejak kapan kau punya budaya seperti itu? Memangnya apa hakmu? Bertanya seperti itu kepadaku. Memang kau itu siapanya aku? Kau ini apa? Pantas saja Leon bilang begitu. Apa kau tidak ingat orang tuamu sedang bermasalah? Tapi apa yang kau lakukan? Kau hanya memikirkan aku setiap hari. Kalau aku jadi kau, aku akan tinggal bersama mereka supaya aku bisa menanggung masalah mereka. Apa kau tidak punya rasa tanggung jawab? Kau ini kenapa? Kau sedang bicara apa? Aku hanya ingin merayakan ulang tahunmu saja. Tidak salah kan? Apa ulang tahunku itu penting? Kau ini sungguh egois. Kau merayakan ulang tahunku sekarang. Kau mengacaukan semuanya. Kau pikir kau itu jantan? Kau pikir berkelahi itu keren? Sepertinya meski kau tetap bersama orang tuamu, kau tetap tidak bisa bertanggung jawab. Kau tidak akan mampu. Aku salah menilaimu. Jian, jangan begini padaku, bisa kan? Jangan perlakukan aku seperti ini. Lepaskan. Jian, tolong jangan seperti ini. Cepat lepaskan. Kau membuatku kecewa. Ada apa dengan Yan? Ibu, aku capek. Besok saja kita bicara ya. Kenapa wajahmu? Kau berkelahi? Ya, Kenapa Wangsu? Dengan siapa? Leon. Ibu, Jian kemarin pergi ke sana. Dia ingin mencari Leon. Leon menyatakan cintanya dan ingin menjadi kekasihnya. Lalu reaksi Yan bagaimana? Tidak tahu. Tapi aku melihat mereka berpelukan dan aku datang lalu aku pukul Leon. Tapi Jian malah menyalahkanku. Ayah, Ibu. Jadi kamu sekolah lagi? Benar, aku ingin melanjutkan sekolah. Sudah lama ini menjadi impianku. Ayah dan ibu angkat, aku tidak mengatakan kepada kalian karena banyak masalah. Aku tidak mau menyusahkan kalian. Jadi aku putuskan untuk tidak mengatakan rencanaku. Akhir-akhir ini dosenku memaksaku. Dan semalam dia juga menelponku dan kelihatannya ini mendesak sekali. Jadi aku datang pagi ini memberitahu kalian bahwa aku harus segera berangkat. Kapan perginya? Nanti malam. Sepertinya kau buru-buru sekali ingin pergi ya.
Jarang sekali orang yang menolak sekolah di Stanford. Selamat ya. Oh ya, berapa biaya kuliah untuk 1 tahun? Kantor bisa menggantinya. Kau akan kembali setelah lulus nanti, ya kan? Ayah angkat, jangan bilang seperti itu. Jangan merendahkan aku. Aku dapat beasiswa, jadi tidak perlu. Oh iya, apa kalian ada waktu? Aku mau menyerahkan tugas. Dan aku juga mau mengembalikan semua saham kantor. Aku tidak setuju. Saham itu adalah milikmu. Tidak perlu dikembalikan ke kantor. Aku benar-benar tidak tahu kapan akan kembali. Tidak ada di sini dan tidak bisa ikut mengambil keputusan. Iya, ayah tahu kan? Baiklah. Aku ambil alih posisimu. Yanyan. Apa kira-kira kau... Lupakan, kita serah terima tugas dulu. Siapapun tidak boleh menahan mimpi dari seseorang. Ibu angkat, aku sudah serah terima dengan ayah angkat. Jangan buru-buru. Duduklah dulu. Baiklah. Yen, di ruangan ini cuma kita berdua. Apa kau bisa mengatakan yang sejujurnya? Kenapa kau harus pergi secepat ini, Yen? Ibu ingin tahu apa alasannya. Stanford sudah berkali-kali menelponku. Maksud ibu, alasannya sebenarnya? Aku hanya ingin melihat dunia. Apa kantor tidak cukup memberimu ruang untuk berkembang? Ibu angkat, kau harusnya tahu itu. Aku tidak puas dengan perusahaan. Mungkin aku bisa dapat tempat untuk berkembang saat aku ada di luar negeri. Tapi bagaimana dengan Wangsu? Dia selalu di hatiku. Aku belum pernah punya perasaan seperti itu dengan orang lain. Maka gelang ini sangat berarti bagiku. Dan aku ingin mengembalikannya. Belum pernah ibu memberikan hadiah pada seseorang lalu dikembalikan. Tapi gelang ini tidak sama dengan yang lainnya. Ini bukan masalah harganya, tapi ada yang lain. Kita semua tahu ini sangat berarti. Jadi baiklah. Ibu akan simpan kembali ini untukmu. Ciwen, boleh aku mengantarmu? Tidak usah. Aku tidak ingin kau mengantarku. Ini yang ayahku berikan kepada ayah angkatku tahun itu. Dan ayah angkatku memberikannya kepadaku. Ambillah ini. Ini rahasia kita berdua. Jangan beritahu yang lain ya. Baiklah. Masih ada waktu. Bisa tolong buatkan teh untukku?
Baik. Apa kau masih ingat rumah kayu kecil yang biasa kau mengajakku? Aku bilang saat itu kau kurang kasih sayang dan kurang dukungan, jadi kau selalu saja merasa takut. Kau bergantung pada rumah kayu. Mungkin gunungmu membantu bencana. Atau mungkin Xiao Yu. Dia yang telah mengubahmu. Jodoh bisa bertemu di mana saja. Sulit untuk dijelaskan. Bagaimanapun sekarang kau berbeda. Kau sudah dewasa. Dan kau lebih matang. Kau tidak perlu rumah kayu itu lagi. Dan kita bukanlah orang yang sejalan. Tapi kau harus tahu kalau jodoh tidak ada orang yang mengetahui. Ini seperti mencicipi teh. Kau tahu harus berapa langkah agar bisa meminum teh ini, benar kan? Mereka ditumbuhkan di musim dingin, dipetik dan dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu kemudian dipanggang. Dibiarkan menumpuk, dan akhirnya berkat kerja keras dan teliti, teh ini terus diracik dan akhirnya bisa dinikmati siapa saja. Mereka sudah menunggu lama sekali agar bertemu dengan orang yang juga menunggu mereka. Spesial hanya menunggu itu. Hanya orang itu yang bisa. Merasakan kesepiannya. Ke atas dan ke bawah. Merasakan kepahitan. Tapi ini kasihan sekali. Orang yang sedang menunggu itu ternyata dia akan pergi. Entah sampai kapan. Aku buatkan secangkir lagi ya. Tidak usah. Teh ini sangat enak. Tapi aku tidak bisa minum lagi. Komisaris Jan. Kau orang yang tidak mudah untuk membuka mulut. Pak Komisaris, kau mau pinjam uang dariku berarti kau menghargai aku. Tidak masalah Komisaris Jan. Aku akan transfer ke akunmu. Tenang saja. Baik, aku akan atur untukmu. Ini kehormatan bagiku. Tetapi, bisakah aku menjadi partner? Hah? Kerjasama kita di pabrik berjalan dengan benar. Tolong kau katakan alasannya. Aku bisa menjelaskan ke semua orang nanti kenapa pabrik yang berjalan dengan sehat akan ditutup begitu saja. Cheng Chiang-he, kita sudah kenal lama sekali. Kau tahu kan pabrik itu adalah hidupku. Ini juga hidupku. Jadi... Sudahlah Tuan Xia, jangan terlalu dipikirkan. Ayo. Ayo. Sebaiknya sekarang kita minum dulu. Ayo. Aku tidak akan minum sampai kau bicara jujur. Baiklah. Haruskah kita membangun gudang transit? Ya,
Tapi aku tidak ada uang sekarang. Tuan Xie, tolong. Pertimbangkan secara garis besar. Aku sudah pikirkan itu, dan satu-satunya cara adalah menjual pabrik KSO. Apa pabrik itu bagus? Tentu saja. Itu bisa meningkatkan produk kita. Tapi gudang luar negeri, itu jauh lebih bagus, Tuan Xie. Kalau kita bisa mengerjakan ini akan sama dengan membangun Yiwu kecil di Eropa. Aku bisa menggerakkan seluruh model bisnis. Apalagi sekarang, lahan sudah dipesan. Dan kontrak sudah dikirim dari Eropa. Tapi aku tidak bisa tanda tangan karena aku tidak cukup uang. Tapi kenapa? Yang Group tidak punya uang? Iya, tidak punya uang. Semuanya sudah digunakan. Aku sudah pakai semua uangnya, tapi masih belum cukup. Jadi tolong katakan padaku, aku harus bagaimana sekarang? Makanya aku harus menjual pabrik KSO. Kau ini mengambil risiko besar dalam hidupmu. Aku mempertaruhkan reputasiku. Aku sudah meminjam ke semua yang aku bisa. Pabrik KSO juga kesayanganku. Bagaimana aku membangun pabrik itu dengan orang Jerman dari awal? Aku tidak punya cara lain. Aku ingin tanya satu hal, jika pabrik KSO ini bubar, kau masih memakaiku? Bicara apa kau ini? Bicara saja. Jangan bicara sembarangan, aku pasti akan memakaimu. Tapi, bagaimana bisa aku menjelaskan ini ke semua orang? Tuan Xie, bertahun-tahun apa yang dia lakukan, apakah pernah gagal? Semua yang dia janjikan pada kita terlaksana. Sampai sekarang ini, aku tidak percaya pada semua orang selama ini. Kecuali kepada Chen Qianghe, aku akan selalu bersama dia. Tuan Xie, masalah ini, setuju atau tidak, tetap harus dilaksanakan. Bahkan saat sulit seperti ini, aku akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Kebaikan adalah sifat dasar dari perempuan. Selamat pagi. Pagi. Pergi kemana Tuan Chen? Apa dia sudah sarapan? Hah? Dia pergi pagi-pagi sekali. Katanya ke luar negeri. Memang tidak bilang. Gudang transit. Iya, Chen Qianghe. Dia telah merebut impianku. Dengan semua kekuatan Ruan Group sekarang, kita hanya bisa mengoperasikan 2 gudang. Sementara Chen Qianghe, dia ingin menjalankan di berbagai kota. Kau bisa lihat seberapa gila dia sekarang. Itu ciri khas dia. Saat dia yakin akan sesuatu, dia akan kejar sampai akhir. Sepertinya aku mendengar pujian di suaramu. Tuan Ruan, sesuai perjanjian kita, ini bagianmu, terimalah.
Mulai sekarang kita tidak berhutang apa-apa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Aku sudah berbuat banyak untukmu. Tapi kau masih saja menganggapku orang asing. Aku sudah mengatakan semuanya. Semua hal di pikiranku padamu. Sudah sejak lama aku berpikir, susah payah ayahku mendirikan Nyeng Group. Aku tidak boleh membiarkannya hancur di tanganku. Aku berutang padamu atas bantuanmu, tapi aku sudah mengganti dengan uang. Jika aku tidak salah, semua ini adalah uang yang kau miliki saat ini. Kau sudah tahu apa yang kau pikirkan, tapi kau selalu menghindarinya. Jika aku bisa membuat gudang transit dengan Chen Qianghe, kau mau bergabung? Aku rasa tidak. Terima kasih. Tentu saja, kita harus menyesuaikan dengan kepuasan pelanggan. Dan kuncinya adalah apa yang sedang dia pikirkan sekarang. Desainku ketinggalan zaman, itu masalahnya. Kita harus pikirkan soal itu. Hah? Apa bisa dia mengembalikan barang seenaknya? Tentu saja aku tahu, vendor itu tidak punya pendirian. Kalau kau sudah tahu, kenapa kau tanya aku? Kau bisa menghadapinya dengan caramu sendiri. Masa begitu saja tidak bisa? Halo? Semua tim desainku ditarik oleh Ruan Group. Sekarang kau ingin mengatakan apa lagi? Apa sebelumnya kau tidak melihat ada sesuatu yang aneh dengannya? Ada apa? Kalau tidak penting tidak usah kesini, aku sedang sibuk. Ini manajer. Apa kau juga ditarik oleh Ruan Group? Tidak, manajer. Aku ingin pulang ke kampung ke tempat orang tuaku karena mereka sudah tua. Aku sebenarnya ingin bilang sejak dulu, tapi perusahaan ini sedang sibuk, jadi aku menunggu hingga waktu yang tepat. Aku telah bekerja di sini sekian lama dan ikut bersama Anda dan juga Komisaris Chen. Aku sungguh tidak ingin pergi. Tetapi ayahku meminta seseorang untuk mencarikanku pekerjaan baru di kampungnya. Sudahlah. Tidak usah kau jelaskan. Sekarang kau pergi ke bagian keuangan dan ambil 3 bulan gajimu. Terima kasih, manajer. Saat ini aku ingin minta maaf padamu. Maafkanlah aku. Tidak usah minta maaf. Aku merasa bersalah pada semua orang karena sudah membuatmu terlibat masalah denganku. Jaga diri Anda baik-baik. Tunggu. Ada yang mengirim ini untukku, tapi aku tidak minum. Ini untuk ayahmu saja. Hai. Manajerku, sudah setengah jam aku bicara denganmu, kau tidak bicara apapun kecuali AHA. Apa kau tidak bisa mengatakan yang lainnya kecuali itu? Kak, selain Dubai, Moskow, Praha, Madrid, dan Cologne, ini adalah yang ke-6. Dan ini yang paling luar biasa. Dengar ya. Ini juga gudang transit pertama kita yang sudah berjalan. AHA.
Ketika investor datang, kau harus berkata yang lain, jangan aha. Tolong jaga citra. Jangan khawatir, Kak. Kalau dia bertanya, kapan gudang transit bisa menghasilkan uang, aku akan menjawab. Saat di sini dipenuhi barang, pedagang akan berbondong-bondong masuk, uang mulai datang, Kakak tidak akan kebagian investasi. Ayo cepat turunlah. Ada investor yang datang. Sang investor bilang dia kenal padamu. Cepat sekali ya. Kau bekerja keras. Komisaris Chen, ternyata dunia ini sempit ya. Kenapa kau kemari? Komisaris Chen, kau sungguh luar biasa. Hah? Hei. Sebut saja harganya. Aku bergabung. Harga apa? Aku tidak mengundangmu untuk bergabung denganku, karena aku ingin kerjakan ini semuanya sendiri. Apa mungkin aku salah informasi? Mungkin justru kaulah yang salah. Aku hanya ingin mendapat info dari pedagang lokal tentang jalur pasokan, kebijakan pemerintah, dan yang lainnya. Aku sungguh tidak mengundangmu. Ini tidak benar. Aku pikir kau sedang butuh uang saat ini. Kau membangun 7 gudang transit, 6 diantaranya sudah selesai, dan juga pasokanmu lemah. Kau bahkan ke Tiongkok dulu untuk mencari subsidi dari klien. Manajer Chen, apakah yang aku dengar itu benar? Menjalankan gudang ini pastinya memerlukan banyak uang. Tinggal tunggu barang penuh. Tapi aku takut waktu itu tidak akan datang. Apa dia bilang padamu kalau rantai bisnisnya akan segera terputus? Dengarkan aku, Tuan Ruan. Faktanya adalah aku agak keras kepala. Tidak peduli berapa banyak uang yang aku butuhkan saat ini, tapi aku tidak akan bekerja sama denganmu. Tuan Ruan. Ayolah, Chen Qianghe. Kita berdua ini adalah pebisnis. Lalu kenapa kau tidak mau uang? Kita bisa bicarakan ini. Aku akan mendengarkanmu. Tutup pintunya. Hei, hei. Ibu, aku mau terbang ke Guangzhou segera. Di sana ada sebuah pameran dagang ASEAN dan aku ingin menjual semua barang-barang yang kita miliki, Bu. Oh ya, ada 2 orang anggota tim desain yang bersedia tetap tinggal, jadi Ibu tidak usah khawatir. Aku akan bawa mereka ke Guangzhou dan bicarakan ini dengan mereka. Aku harap ini semua berhasil. Kau sangat sibuk belakangan ini, terbang kemana-mana. Bagaimana kesehatanmu, Wang Su? Tidak masalah, ini semua untuk perusahaan kita. Pasti ada hal lain yang membuatmu sangat sibuk seperti ini selain masalah perusahaan, kan? Kau itu putra ibu. Ibu tahu kalau kau sedang sedih. Dan sebagai ibumu, ibu tidak mungkin tidak tahu. Ibu sudah bicara dengan Yen Yen sebelum dia pergi ke luar negeri. Tentang jodoh, terkadang ini menjadi aneh ketika tidak ada orang yang tahu kapan jodoh akan datang. Dan kita harus lebih kuat. Tidak boleh menjadi orang yang cengeng seperti itu. Kau sudah melakukan yang terbaik, anakku. Sejak kecil, ibu sudah menjagamu dan merawatmu dengan baik. Tadinya ibu pikir kau tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu dengan baik. Tapi ternyata ibu salah. Ibu, sejujurnya, kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa ditangani dengan baik. Apa contohnya? Ibu, aku masih merindukannya. Bertahun-tahun kau mendengarnya. Apa kau masih tidak mengerti juga soal itu?
Aku tidak tahu, Kak. Di mana Ruan Wenxiong? Tadi kulihat dibawa ke atas. Aku tidak pernah berpikir kalau klan Ruan Group ternyata sangat hebat. Apa maksudmu, Kak? Aku tidak tahu identitasmu sebelumnya, tapi keluargamu sudah menghubungi kami dan kau boleh pergi sekarang. Silakan kau pergi. Berapa tebusan yang mereka bayar? Lalu bagaimana 2 orang lain yang diculik? Tuan Ruan, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Paman, aku baik-baik saja. Aku minta maaf karena sudah merepotkan keluarga kita. Lalu berapa uang tebusan yang kau bayar? Uang tidak masalah. Yang penting kau selamat. Cepatlah pulang. Paman, bagaimanapun aku harus mendapatkan uangmu kembali. Dan aku mempunyai kesempatan sekarang. Apa kau akan mengambil untung dari kesusahan orang lain? Kalau boleh aku sarankan, jangan lakukan itu. Paman, jangan khawatir. Aku tidak akan berbuat hal jahat. Sampai jumpa. Halo, Moto. Ya, halo. Bicaralah, Chen Jiang. Manajer Lu, kami hari ini telah diculik. Uang tebusannya 30 juta dolar. Dengarkan baik-baik. Nomor rekening sudah dikirim ke ponselmu. Kami ingin uang itu dalam waktu 48 jam. Jika kau ingin suamimu hidup, sebaiknya jangan lapor polisi. Kakak, jangan salahkan aku. Mereka akan memotong lehermu, Kak, kalau aku tidak bicara. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang? Izinkan aku bicara dengan Chen Jiang. Tidak bisa. Kalau kau ingin uangnya, paling tidak aku harus tahu. Apa sekarang suamiku itu masih hidup atau sudah meninggal? Kau bisa dengar suaranya. Chen Jiang, apa itu kau? Katakan sesuatu padaku. Chen Jiang, aku mau bicara padaku.
Susu. Maafkan aku ya. Jaga dirimu baik-baik. Halo? Komisaris Wu, aku ingin bertemu denganmu. Apa bisa? Baiklah, aku segera ke sana. Manajer Lu, ini sudah malam. Kau mau kemana? Hati-hati! Manajer Wu, ada berapa uang cenciang di rekening Icu? Setelah pemisahan perusahaan, aku sama sekali tidak pernah tanya apapun padamu, kan? Aku tahu aku sudah membuatmu sulit, tapi ini genting. Itu sebabnya aku menelponmu tengah malam begini. Sekarang sebagai istri Chen Qianghe, aku bertanya padamu, berapa banyak uang Chen Qianghe di perusahaan? Manajer Luo, sejujurnya tidak ada uang tersisa di rekening. Dan juga Komisaris Chen sudah menggadaikan semua yang bisa digadaikan. Apa maksudmu? Dengan menggadaikan apapun yang bisa digadai, aku tidak mengerti maksudmu. Pabrik, toko, dan perumahan industri, dan juga bangunan kantor. Manajer Luo, aku juga ingin melapor padamu dan Komisaris Chen. Kalau pinjaman gadai dari bank telah jatuh tempo, aku takut kau tidak bisa menyelesaikan. Bu Manajer, ini semua toko aset tidak bergerak dari pabrik perhiasan dari Yichu Group. Apa aku sudah menemukan pembeli? Tapi menukar uang dalam waktu singkat sulit, Bu. Berapapun harganya, aku butuh uang tunai sekarang juga. Tuan Chen sudah menggadaikan semua properti kepada kami. Ayo, Kak. Manajer Chen, kalau aku bisa mengatasi hal ini, aku tidak akan menelponmu seperti ini. Tolong bantu aku apapun caranya. Kau Manajer, jangan. tolong dengarkan aku. Aku tidak bisa mengatasi masalah ini sekarang. Kalau aku tidak bisa bayar pinjaman ke bank, aku bisa mati. Tolong bantu aku, pikirkan bagaimana caranya. Aku mohon tolong bantu aku, manajer uang. Aku butuh uang itu. Apa Chen Qianghe meminjam uang darimu?
itu berguna. Kak, jangan khawatir. Aku akan membantumu keluar bagaimanapun caranya. Kita tidak akan bisa keluar dari sini. Aku sudah melihat kuncinya. Aku bisa membuka. Terus bagaimana setelah keluar? Aku belum berpikir sampai ke situ. Jangan buang energimu. Aku rasa mereka tidak akan membiarkan kita keluar hidup-hidup. Taku, maafkan aku ya. Aku tidak seharusnya membawamu ke sini. Kak, kau ini bicara apa? Sampai saat ini aku hidup bersamamu, sudah mendapatkan uang, juga bisa keluar negeri. Ini kehormatan bagiku, Kak. Aku minta maaf. Taku, apa kau pernah berpikir kalau kita tidak bisa keluar hidup-hidup, apa yang paling kau sesalkan? Aku tidak ada penyesalan, Kak. Aku makan kenyang, keluarga tidak kelaparan. Kakak, bagaimana denganmu? Aku menyesal telah mengecewakan kakak iparmu. Aku berutang banyak padanya. Tahun-tahun ini sulit sekali dan sepertinya tidak pernah berakhir. Dia mengacukan aku. Jadi aku sewenang-wenang. Aku bisa melakukan apapun sesukaku. Sepertinya aku tidak pernah bisa diam. Dan sepertinya aku juga tidak pernah berpikir dengan serius. Hidup dan mati, penyesalan, selalu ingat dia. Aku bilang padanya, nanti kalau aku sudah pensiun, aku akan bawa dia keliling dunia. Dan dia setuju. Yang dia takutkan kalau suatu hari aku akan meninggalkan dia. Sekarang semuanya sudah berakhir. Karena kali ini aku akan meninggalkannya. Kau jangan bersikap dingin seperti ini. Apa kau tahu apa yang baru saja menimpaku? Ketika aku kembali, orang yang pertama ingin aku lihat adalah kau. Aku sangat beruntung. Lalu bagaimana bisnismu dengan Chen Qianghe? Dia tidak menerima. Tapi dia akan segera menerima. Kau sangat percaya diri. Setauku, selama aku mengenal Chen Qianghe, dia tidak pernah mengubah pemikirannya. Itu tergantung pada kondisinya juga. Aku tidak mengerti kenapa. Kau selalu penuh percaya diri dengan dia. Meski kau masih mencintai dia, apa dia pernah peduli padamu? Maaf ya, aku mau ke toilet. Halo? Halo Tuan Ruan, ini aku, Luo Yiju. Oh, sudah lama tidak jumpa. Iya, lama tidak bertemu. Jadi begini Tuan, apa kau bisa tolong hubungkan aku dengan Yang Sui? Aku sudah telepon dia dan juga kantornya, tapi tidak tersambung. Aku juga sedang mencari dia. Mungkin dia sedang di luar negeri. Ada apa? Apa kau juga tidak bisa menghubunginya?
Hei, tidak ada makanan dan juga air. Tiongkok zaman dulu ketika orang kan dihukum mati, diberi alkohol perpisahan. Hei, orang asing dengar tidak? Tidak usah teriak. Percuma saja. Tidak tahu apa yang sedang kakek iparmu lakukan sekarang. Dia pasti sedang mengumpulkan uang. Di masa lalu ketika usaha grup sedang membaik, kita bisa mendapatkan uang dengan menjual sesuatu. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa kita pinjam. Kak, aku punya ide. Bilang pada mereka kalau aku lebih kaya darimu. Katakan aku bos sebenarnya. Lalu apa? Kau bisa pergi dan kumpulkan uang. Apa kau pikir mereka akan percaya itu? Ada apa lagi nih? Mau apa lagi kalian? Mau apa lagi kalian? Hei, jangan sakiti kami. Jangan sakiti kami. Manajer lu. Kak, itu manajer lu. Itu manajer lu. Kenapa kau kesini? Chen Jianghe, dimanapun kau berada, aku akan selalu bersamamu.
Dia bilang kau adalah komisaris perusahaan. Jadi, kau bisa mencari uang. Dia datang ke sini untuk menukar posisi denganmu. Luo Yichu, apa yang kau lakukan? Cepat keluar! Cepat keluar! Dengar baik-baik. Kau punya waktu 3 hari. Ini ada tiket pesawat untukmu. Beri aku $100 juta. Jika kau menghubungi polisi atau grupmu, istrimu akan mati dengan menyakitkan. Kak. 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 Kau baik-baik saja? Kak. 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 Di mana kita? Di gudang transit. Mereka mengirim kita ke sini, Kak. Apa tiketnya masih ada, Kak? Baiklah kalau begitu. Kau pergilah duluan. Kak, bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku. Kau pergilah duluan. Aku tidak akan pergi. Mati pun aku tetap bersamamu. Aku perintahkan kau pergi. Aku tidak mau, Kak. Kalau aku ingin pergi, aku sudah pergi dari dulu, Kak. Kalau kau ingin menyuruh aku pergi, pukul aku saja. Takut. Kau harus pergi, karena kau mempunyai misi. Kak, kenapa kau tidak katakan dari tadi? Aku takut kau tidak bisa menyelesaikannya. Kak, kenapa kau selalu saja tidak percaya padaku? Katakan, Kak. Bantu aku cari seseorang yang sangat kaya raya. Aku hanya ingat di mana dia tinggal. Pergilah dan temukan dia segera. Kau harus bisa temukan dia. Bagaimanapun caranya.